Halo, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang redesign website dari US for Change. Nah, bersama kami dari grup 27, kelompok 11 saya sendiri dia Salsabila, ada teman saya Mufidatus, Riana, dan Vini. Nah, apa aja sih yang bakalan kami bahas? Yang pertama ada understanding the brief and problem context. Nah, selanjutnya ada understanding user, di mana ada research scope and methodology, in the initial findings, user persona, selected user profile, user journey, and insight findings. Selain itu ada juga solution, di mana di sana nanti akan menunjukkan main features. Dan yang terakhir ada desired impact. Oke, sebelumnya apa itu Waste for Change? Nah, teman-teman harus sama kakak harus tahu dulu nih apa itu Waste for Change. Jadi Waste for Change itu adalah perusahaan yang memberikan solusi terkait pengolahan limbah yang bertanggung jawab agar tidak berakhir ke TPA. Nah, pertama kali itu hadirnya di tahun 2014 dan hanya menghadirkan layanan RWU atau Recycle with Us dengan program Senior Waste aja, baik reguler maupun sponsor. Nah, sekarang udah berkembang banyak banget tuh. Ada Senior Waste, Dropbox, nah ada juga bisa minyak jelantah, potong rokok, berkas-berkas atau dokumen. Selanjutnya understanding the brief and problem context. Nah, dari calon partner brief-nya ini, yang kami dapatin itu ada website user interface, di mana terdiri dari user flow-nya harus mudah dipahami dan tampilannya harus responsif. Untuk website konten itu ada landing page, page pengiriman, page point reward, transisi payment, dan brand and regular. Nah, untuk business model integration-nya itu terbagi jadi dua, dia ada B2B, business to business, nanti bekerja sama dengan perusahaan, dan ada juga B2C, business customer, jadi langsung ke individualnya seperti kayak Senior Waste tadi atau Dropbox. Nah, problem context. Jadi challenge yang kami dapatkan itu berarti kami harus memperbaiki user flow yang membingungkan mulai dari alur, copywriting, dan visual yang ada. Selanjutnya, gimana sih caranya membuat tampilan lebih harus responsif dan dari mulai desktop, laptop, tablet, dan mobile device. Nah, selanjutnya kami akan memperbaiki feature point reward yang sebelumnya udah ada. Oke, understanding user. Nah, understanding user ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mufidatus. Kepada Firda dipersilahkan. Oke, thank you Dea. Selanjutnya, understanding user. Ada research scope and methodology. Yang pertama, kita menggunakan primary research, yaitu dari AMA Session bersama challenge partner. Pada AMA Session ini dikatakan bahwa rata-rata user bingung untuk mengoperasikan Waste for Change dan menganggap user flow-nya rumit. Kemudian ada dari challenge dari Skillful. Yang kedua, secondary research, yaitu berupa feedback dari aplikasi serupa, kemudian ada data analitik dari pemerintah atau instansi riset, dan juga jurnal atau artikel. Kemudian initial finding. Itu yang pertama, kebiasaan membuang sampah. Menurut Litbang Kemendagri.go.id, 69% masyarakat membuang sampah tanpa dipilah dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Why? Kenapa? Karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Initial finding yang kedua ada perilaku mendaur ulang sampah. Menurut katadata.co.id, pada tahun 2015, 7,5% sampah terdaur ulang melalui platform online website Waste for Change. Mengapa pengelolaan sampah secara online? Karena masyarakat menganggap bahwa setiap sampah kemasan yang distorkan melalui online dapat dipastikan terdaur ulang dengan bertanggung jawab. Kemudian, daur ulang sampah kemasan jadi lebih menyenangkan dan tidak merepotkan. Dan dengan memilah sampah dan menyerahkannya pada agen daur ulang yang tepat, user merasa sudah membantu menjaga kesejahteraan dan kesehatan operator persampahan. Kemudian initial finding yang ketiga ada Waste for Change reputation. Menurut challenge partner, rata-rata pengguna bingung mengoperasikan website Waste for Change, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Yaitu karena alur yang membingungkan. Selanjutnya user persona. Kita melakukan usability testing kepada 3 narasumber. Narasumber yang pertama ada Mirza Maulidia, 21 tahun, yaitu mahasiswa teknik lingkungan. Goalsnya, ia menginginkan adanya pemilahan sampah dan dikelola dengan baik tanpa menimbulkan polusi lain. Yang kedua, ada Zananda Aditya, 20 tahun, mahasiswa teknik informatika. Goalsnya, ia menginginkan masalah sampah di Indonesia terselesaikan. Narasumber yang ketiga ada Ulia Azmia, 21 tahun, mahasiswa ilmu komunikasi.
Goals-nya, ia ingin memperoleh kemudahan dalam memilah sampah melalui contoh nyata yang ada pada website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riana. Silahkan Riana. Oke, terima kasih Mbak Mufidatus. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Setelah kita melakukan user research dengan 3 user ini, kami memilih salah satu dari 3 user ini untuk kami jadikan ringkasan. Yaitu Mbak Mirza Maulidia yang berumur 21 tahun, seorang mahasiswa teknik lingkungan. Nah, Mbak Mirza ini sendiri habitsnya yaitu ketika membuang sampah, Mbak Mirza tidak pernah memilah sampah tersebut, memilah sampah antara anorganik, organik, B3 maupun residu. Nah, Mbak Mirza ini lebih sering merecycle sampah seperti botol-botol bekas yang dihasilkan di sekitar lingkungannya. Nah, untuk pain points-nya, Mbak Mirza ini mengumpulkan sampah di depan rumahnya yang kemudian dibakar dan dapat menimbulkan polusi udara. Nah, untuk kotak pembuangan sampahnya ini masih menjadi satu. Tidak ada pemilahan sampah antara anorganik, organik, B3 maupun residu. Nah, untuk tujuan Mbak Mirza sendiri, Mbak Mirza ini menginginkan adanya pemilahan sampah dengan baik tanpa menimbulkan polusi-polusi yang lain seperti polusi udara. Nah, untuk perilaku pembuangan sampahnya sendiri, Mbak Mirza ini membuang sampah di depan rumahnya yang satu kotak itu tadi menjadi beberapa sampah isinya yang tidak dibagi-bagi, yang tidak dipilah-pilah. Nah, kemudian tiap 2 hari sekali diambil oleh petugas pembuangan sampah dan dibawa ke TPS tanpa adanya 3R yang dapat nantinya menimbulkan polusi udara. Nah, ini adalah Bemia Journey. Seperti yang dijelaskan tadi, goals-nya yaitu menginginkan adanya pemilahan sampah dan dikelola dengan baik tanpa menimbulkan polusi lain, seperti polusi udara ya. Nah, setelah Mbak Mia, kita ajak untuk interview, melakukan user research. Yang pertama, pada landing page, Mbak Mia ini sudah menemukan beberapa informasi mengenai waste to chain, artikel, Q&A, dan lain sebagainya. Jadi Mbak Mia merasa senang nih, saat di landing page. Kemudian di register. Di register ini Mbak Mia juga menemukan kemudahan ketika sangat dibantu ketika nantinya dimasukkan input alamat lebih awal karena nanti dapat memudahkan user ketika akan mengirim paket atau memilih lokasi untuk program Dropbox. Nah, selanjutnya di login nih, Mbak Mia biasa aja nih. Ya, seperti login pada intinya. Tapi Mbak Mia ini menginginkan ketika sudah register, beliau menginginkan langsung bisa masuk ke halaman home, tidak login lagi. Nah, kemudian di halaman dashboard, Mbak Mia mengalami permasalahan untuk memilih program antara program Send Your Waste atau Dropbox. Nah, ini Mbak Mia bingung nih milihnya di dashboard ini di sebelah mana. Jadi orangnya scroll ke bawah, cari. Nah, kemudian di halaman di page program, Mbak Mia menemukan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh user. Jadi Mbak Mia merasa senang nih. Nah, kemudian Mbak Mia di halaman Senior Waste juga menemukan kemudahan-kemudahan nih, seperti sudah menemukan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh user ketika akan mengirim sebuah sampah. Jadi harus dipilah dulu, kemudian jenis sampahnya itu apa saja, kemudian ukuran paketnya berapa, gimana cara unpacking, seperti itu ada di Senior resmi. Nah, kemudian di Dropbox. Di page Dropbox, Mbak Mia mengalami kesulitan pada button pilih di lokasi. Nah, untuk di lokasi kan nanti akan dilacak dengan Google Maps ya. Nah, ini Mbak Mia mengalami kesulitan di button pilih. Kemudian di brand. Wah, di brand ini Mbak Mia merasa senang banget soalnya informasi-informasi yang ada di page brand ini sangat informatif. Seperti jenis-jenis sampah yang brand butuhkan, yang brand bolehkan untuk mengirimnya ini apa aja sih. Kemudian brand-brandnya yang ada yang masih bekerja sama dengan Waste for Change juga detail banget di page brand. Kemudian di page transaksi, Mbak Mia mengalami kemudahan karena ada contoh-contoh paket, ukuran paket, kemudian ada beberapa logistik juga yang dapat dipilih. Nah,
Kemudian di redeem point ini Mbak Mia mengalami kesulitan di button terakhir ketika redeem point sudah sukses. Nah, Mbak Mia ini seharusnya di button ini sudah bisa kembali ke home, tapi Mbak Mia belum bisa. Nah, ini dengan adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang sudah ditemukan oleh user, oleh Mbak Mia ini, kami sudah memperbaiki dengan desain yang lebih baik lagi. Tentunya, insya Allah Mbak Mia ini nantinya ketika akan mencoba lagi, akan menemukan kemudahan. Oke, selanjutnya untuk solution. Untuk solution ini akan dilanjutkan oleh Vini. Untuk Vini, diserahkan. Pada landing page, tampilan sebelum diredesign adalah seperti ini, dan tampilan setelah diredesign adalah seperti ini. Pada tampilan sebelumnya, button login dan register disatukan pada pojok kanan atas. Dan setelah diredesign, kami meletakkan hanya button login di pojok kanan atas, dan register dan selengkapnya kami letakkan pada bagian tengah-tengah landing page, agar pengguna baru aware dengan button tersebut. Setelah itu, sampai yang didaur ulang, kami membuat tampilan yang lebih terang dan jelas. Pada page register, tampilan sebelumnya adalah seperti ini, dan tampilan setelahnya, kami membuat dua page. Yang pertama yaitu page untuk pengisian data, dan setelah user menekan klik next, maka akan tampil pengisian alamat. Ini dilakukan untuk memastikan user untuk memasukkan alamat untuk mendaftar agar pada saat penyetoran sampah, user tidak perlu lagi mengisi alamat. Selanjutnya, pada alur pilih program, tampilan sebelumnya pada Waste for Change, dan tampilan setelah didesain adalah seperti ini. Pada tampilan sebelumnya, user harus mencari cara mengirim, dan harus menekan drop-down terlebih dahulu untuk pergi ke page program. Sedangkan pada redesign, kami langsung membuat button untuk memilih program, yaitu brand dan regular. Di sini, jenis program digabung antara brand dan regular, sedangkan kami memisahkan antara program regular dan program brand. Selanjutnya, yaitu transaksi. Tampilan sebelumnya adalah seperti ini, dan tampilan setelah kami redesign adalah seperti ini. Pada tampilan sebelumnya, user hanya diminta untuk menuliskan deskripsi paket dan jumlah paket. Pada website redesign, kami membuat user diberi pilihan untuk jenis paket dan ukuran serta estimasi berat dari paket. Untuk tampilan redeem, di tampilan sebelumnya seperti ini, dan setelahnya adalah seperti ini. Kami meletakkan tampilan redeem point pada bagian profil, dan merubah copywriting pada proses peredaman. Tujuan tanpa yang ingin dihasilkan yaitu, pada sisi bisnis, yaitu membuat brand yang lebih tertarik dan bekerja sama dengan Waste for Change. Setelah itu memberikan reward kepada user setelah user melakukan penyetoran sampah. Dan pada sisi user, untuk membuat user nyaman dan tidak bingung saat melakukan proses transaksi atau penyetoran sampah. Sekian, terima kasih.